Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan Gunung Malabar, nah, Gunung Wayang terlihat di sini. Oh, Gunung Ilu. Saya lagi gunung apa lagi? Oh, itu gunung. Mungkin ada Tambak Ruyung, juga ada Gunung Mayit. Nah, ini Gunung Patuha. Gunung Patuha, guys. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Nicodemus Horizon, di mana saya kali ini melakukan pendakian dan eksplorasi. Kali ini saya akan mendaki Gunung Patuha yang secara administratif terletak di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Ya, kalau terkenalnya adalah di Ciwidey, meskipun ternyata berbeda kecamatan Ini guys, namun memang Kecamatan Rancabali adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Ciwidey. Pendakian kali ini saya awali di Desa Cipanganten, di mana untuk mencapai desa ini bisa ke arah situ Patenggang, kemudian ada belokan kebun teh yang jalannya agak rusak, namun sekarang sedang dalam perbaikan. Ya semoga saja tahun depan bisa selesai. ya. Nanti kalian akan menemukan pembangkit listrik geotermal yang tidak boleh didokumentasikan. Ya, diajak foto aja nggak boleh, apalagi diajak jadian. Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, sampailah kita di Desa Cipanganten yang sangat asri. Kita bisa titipkan kendaraan di sini. Namanya Desa Cipanganten ya. Nah, sepi sekali guys. Ya, jadi kalau mau kesini nitipnya di sini motornya. Ya, di rumah ini depan masjid. Kali ini saya akan mendaki Gunung Patuha, di mana Gunung Patuha ini adalah gunung yang tertinggi di daerah Ciwidey, Bandung Selatan, bahkan gunung tertinggi se-Bandung Raya, ya tentunya yang bisa didaki. Karena gunung pertama di Bandung Raya yang tertinggi itu adalah Gunung Kendang, dan kedua adalah Gunung Patuha ini. Cuman Gunung Kendang kan katanya tidak boleh didaki ya, karena itu merupakan kawasan cagar alam. Nah, Gunung Patuha ini pertama kali ditaklukkan oleh Frans Wilhelm Junghun ya. Dimana Frans Wilhelm Junghun di episodenya kita katakan sebagai Bapak Pendaki Nusantara. Well, kali ini kita akan membahas episode selanjutnya tentang Frans Wilhelm Junghun ya. Check it out. Dan mari kita berpetualang. Mancimania, mantap. Gunung Patuha. Ya, Gunung Patuha adalah sebuah gunung stratovulkanik yang tergolong aktif. Pada puncak Gunung Patuha terdapat landmark populer yang dinamakan dengan Kawah Putih yang membentang sangat indah. Kawah ini terbentuk dari letusan Gunung Patuha pada masa lampau. Gunung Patuha berasal dari kebiasaan warga setempat menyebutnya Gunung Sepuh. Sepuh dalam bahasa Indonesia bermakna patua, sehingga kebiasaan menyebutnya adalah Patuha. Hati-hati Pak Tua, istirahat. Tercatat Gunung Patuha pernah meletus 2 kali di dalam sejarah. Letusan terakhirnya terjadi pada abad ke-13, melahirkan Kawah Putih yang bisa dinikmati hingga saat ini. You know, gua udah jalan jauh dan di sana ada mobil. Ya, nasib ternyata daerah Patuha sudah tidak asri lagi seperti zaman dahulu kala ya. Kalau kalian
mengetahui cerita Junghun ya, tahu ceritanya untuk menemukan Gunung Patuha. Wow, sangat jauh sekali dengan masa kini. Ya, kita patut bersyukur juga ya, kemajuan teknologi semakin berkembang. Well, Bisa dibilang untuk mencapai puncak Gunung Patuha adalah hal yang mudah dilakukan karena terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan untuk menuju wisata Kawah Putih. Kemajuan dan kemudahan akses menuju Patuha ini tidak lepas dari jasa sang bapak pendaki Gunung Nusantara, Frans Wilhelm Junghun. Di episode sebelumnya, di video yang lain yang telah saya buat, saya pernah membahas tentang siapa itu Junghun. Bisa dilihat di deskripsi ya. Nah, ternyata Junghun adalah orang pertama yang mendaki Gunung Patuha dan menemukan Kawah Putih. Wow! Oh my god! Wow! Pada awalnya, Gunung Patuha dianggap angker oleh masyarakat setempat sehingga tidak seorang pun berani menginjakkan kaki. Oleh karena itu, keberadaan dan keindahan alamnya pada saat tersebut tidak diketahui orang. oke teman-teman, nah ini di sini ada jalan yang menuju ke Sunan Ibu ya. Nanti kita belok ke sana. Pada tahun 1837, seorang Belanda keturunan Jerman bernama Dr. Frans Wilhelm Junghun mengadakan perjalanan ke Bandung Selatan. Ketika sampai di kawasan tersebut, Junghun merasakan suasana yang sangat sunyi dan sepi. Tak seekor pun binatang yang melintas di situ. Ia kemudian menanyakan pada penduduk setempat, dan kata mereka, Kamu nanya, dan kamu bertanya-tanya. Nggak gitu, woi. Nggak gitu. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Makasih Bang. ia kemudian menanyakan kepada penduduk setempat dan menurut masyarakat, kawasan puncak Gunung Patuha itu sangat angker karena dianggap tempat persemayaman arwah para leluhur serta pusat kerajaan bangsa Jin. Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Karenanya, bila ada burung yang lancang terbang melintasi jalur tersebut, akan jatuh dan mati. Oke guys, jadi di sini saya ada di view deck ya, lewat Sunan Ibu ya. Ini ada Kawah Putih sana Sunan Ibu. Kabutnya lumayan tebal guys. Jadi itu Kawah Putihnya dan itu tempat wisata di sana. Lumayan ramai kayaknya. Jadi guys, ini masuk dulu ke Kawah Putih. Gua menyelundup nih, gratisan guys. Kawah Putih gratisan. Kesini katanya. Atau udah, lihat dulu udah. Harusnya lewat sini tapi bayar. Lewat sini aja. Meskipun demikian, orang Belanda yang satu ini tidak begitu saja percaya pada ucapan masyarakat. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya menembus hutan belantara di gunung itu untuk membuktikan kejadian apa yang sebenarnya terjadi di kawasan tersebut. Namun sebelum sampai ke puncak gunung, Junghun tertegun menyaksikan pesona alam yang begitu indah di hadapannya, di mana terhampar sebuah danau yang cukup luas dengan air berwarna putih kehijauan. Dari dalam danau itu keluar semburan lava serta bau belerang yang menusuk hidung. Dan terjawablah sudah mengapa burung-burung tidak mau terbang melintasi kawasan tersebut. Danau kawah itu dikelilingi oleh tebing-tebing dan pohon-pohon rimbun. Pepohonan di salah satu bagian tebing tampak hangus seperti terbakar api. Nampaknya asap belerang hanya tertiup ke salah satu bagian tebing sehingga menghanguskan pepohonan di bagian itu. Sudah ditelaah, kandungan belerang di kawah itu tinggi sekali. Rupanya hal itu yang mengakibatkan burung malas lewat di atas gunung setinggi 2436 meter di atas permukaan laut tersebut. Junghun membuat tulisan tentang penemuannya tersebut dan melaporkan pada pemerintah kolonial Belanda.
Beberapa tahun setelahnya dibuatlah jalan raya untuk menuju Gunung Patuha. Tidak lupa juga dibangun rel kereta api menuju Tambang Belerang di Kawah Putih. Pertanyaannya, siapa yang bekerja? Ya, rakyat Indonesia lah pastinya. Sumber daya belerang yang terdapat pada Kawah Putih dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pabrik belerang Zwavel silakan dibaca sendiri. Tambang ini didirikan di depan kawah. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, pabrik itu diberi nama Kenzaya Yokoya Ciwidey. Pabrik itu diawasi secara ketat oleh tentara pendudukan Jepang dan didaya gunakan untuk kepentingan militer. Sementara itu, gua peninggalan bekas pertambangan belerang itu masih tetap ada. Hanya saja, ini sudah dipalang memakai kayu. Jangankan masuk, berdiri lama-lama di depan gua itu saja dilarang. Ya bahkan memikirkannya saja tak boleh. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Dahulu, belerang yang ditambang dari tempat ini diangkut menggunakan kereta. Belanda membangun rel kereta dari Kawah Putih hingga Ciwidey. Kini, meski sudah terputus-putus, rel itu masih tetap ada, melintang di hutan, di tepi jalan raya, dan di perkampungan. Bahkan jembatannya ada di daerah Soreang. Kemudian, lahan-lahan di sekitar Gunung Patuha dijadikan perkebunan sampai sekarang. Well, halo semua. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Patuha ya. Gunung Patuha ini adalah gunung tertinggi di Bandung Raya. Tentunya yang bisa didaki ya kawan-kawan. Karena yang nomor satunya nggak bisa didaki karena itu adalah cagar alam. Tepatnya ada di Gunung Kendang di daerah Kertasari sana, perbatasan sama Garut. Ya, Gunung Patuha ini termasuk gunung yang angker pada masanya ya. Gunung yang sangat angker karena tidak boleh didaki. Orang-orang pada takut untuk mendaki gunung ini. Sedangkan seorang yang bernama Franz Wilhelm Junghun berani memecahkan teka-teki tersebut. Ya, dia sangat hebat tentunya dan sangat berani. Untuk mencapai puncak Gunung Patuha ini lumayan treknya agak mengesalkan ya, tetapi kalian akan mencapai itu dengan waktu yang singkat saja. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon dukung saya untuk bisa like, subscribe, dan juga komentar supaya saya bisa subscribe balik teman-teman ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Semoga bisa berpetualang dengan kalian dan semoga bisa memberikan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Thank you. Mancing mania. Mantap. Itu guys, keren banget guys. Wow. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan Kawah Putih di hatimu. Ya, begitulah sekilas cerita perjalanan dan sejarah tentang Junghun. Masih ada ulasan-ulasan menarik lainnya yang akan disajikan di video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like video ini jika itu bermanfaat. Terima kasih. Mancing mania. Mantap.